Hai guys, welcome back to my channel YouTube Dewi Monica Kitchen. Salam sehat buat semuanya dimana Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Kali ini saya mau berbagi video resep kue talam ketan kukus jelly stroberi ya. Yang rasanya enak, gurih, aroma ketan kukusnya itu wangi, dipadu dengan jelly rasa stroberi yang rasanya jelly seperti es, cocok dimakan dalam keadaan dingin sekaligus untuk cuci mulut ya. Kue ketan paling cocok dinikmati di perkebunan atau persawahan. Wah, rasanya nikmat banget. Tapi kalau kue ketan jelly ini cocoknya dinikmati dalam keadaan dingin karena ada jelinya. Jadi cuma tahan 1 malam saja ya. Kalau kelamaan di kulkas akibat ketannya menjadi keras. Kalau dipanasi jelinya menjadi lumer, iya kan? Pengen tahu cara membuatnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel YouTube saya, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, agar channel YouTube ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya. Terima kasih. Langkah pertama, di sore hari kita cuci beras ketan sampai bersih, lalu rendam 1 malam agar beras ketan ini menjadi mekar dan nanti kue itu akan rasanya menjadi kenyal, empuk, dan tidak ngeletis ya. Di pagi harinya beras yang sudah kita rendam 1 malam, lalu bilas menggunakan air mengalir, lalu iriskan menggunakan wadah yang berlubang agar airnya itu menetes. Dan kita mempersiapkan bahan semuanya, yaitu beras ini akan kita kukus, kita kasih 1 lembar daun pandan, garam secukupnya, dan santan nanti untuk mengaroninnya ya. Dan beras ini akan kita kukus. Untuk bahan jelinya yaitu kita menggunakan jelly Hongkong, jelly rasa stroberi, yaitu ada 80 gram 1 bungkusnya, dan nanti akan kita tambahin dengan 2 sendok makan gelatin untuk mengentalkan jelinya. Dan jeli itu tidak keras ini ya, jelinya itu bakal jadi lembut. Dan 1 sendok makan gula, 500 ml air. Untuk membuat jeli perlu diperhatikan, jeli ini rasa teksturnya itu lembut, yang biasanya buat campuran di ekik banyak aneka rasa buah. Dan jeli ini dibuat untuk tidak bakal berair. Selanjutnya kita akan mengukus berasnya, dan ini beras sudah kita taruh di alat pengukus, yaitu alatnya seperti ini, kita alasi dengan kain.
Ini kain anti lengket, bisa juga ditutup seperti ini ya, tapi ini tidak kita tutup. Dan untuk kain ini kita menggunakan kain spesial, yaitu seperti ini kainnya, dan kain ini tidak lengket untuk masak ketan ini ya. Dan mudah banget untuk diangkat juga nanti. Sekarang ini tempat kukusannya atau alat pengukusnya, airnya sudah mendidih, lalu kita kukus. Dan ini beras kita kasih daun pandan. Ini beras yang akan kita kukus pertama kali. Lalu kita kukus dulu berasnya. Ketan dikukus itu rasa aromanya itu lebih wangi. Mengukus beras pertama, tunggu sampai kemebul. Siapkan panci untuk mempersiapkan santannya yang nanti akan kita karonin di panci ini atau di wadah ini, yaitu kita siapkan santan instan. Kita menggunakan setengah saja ya, jadi setengah wadah santan ini ada 200 ml, kita menggunakan 100 ml saja. Kasih garam secukupnya. Lalu santan ini diaduk-aduk dan dietes rasa. Jika sudah asinnya pas, lalu sisihkan dulu. Sambil kita mengukus ketan, sambil kita mempersiapkan panci untuk membuat jelly, masukkan air 500 ml. Seharusnya airnya itu 300 ml ya. Nanti kalau kita rebus, total airnya itu 400 ml ini ya. Kita menggunakan jelly rasa strawberry, yaitu adalah jelly Hongkong ini ya. Cara membuatnya itu 1 bungkus jelly seperti ini. Kita masukkan. Dan ini tanpa warna, sudah merah ya. Seperti ini. 1 sendok makan gula. Ini gelatin akan kita masukkan ke jelly. Tujuannya itu biar menjadi kental, teksturnya itu jelinya itu kental, lembut gitu ya. Kita kasih 1 sendok makan gelatin atau 2 sendok makan ini ya. Kita kasih 2 sendok makan untuk jelinya ya, biar cepat mengental. Dan jelly ini nanti kalau sudah direbus masih hangat, itu kita taruh di suhu ruang, itu tidak bakal mengental. Mengentalnya itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas ya. Selanjutnya kita mengukus beras ketan yang pertama. Ini sudah kemebul dan waktunya diaduk atau diunggar-unggar gitu ya. Bisa diaduk menggunakan centong, karena ini sedikit kita aduk menggunakan sumpit seperti ini saja, biar beras bagian bawah itu matang merata gitu ya.
Kalau tidak diaduk, tidak diunggar, itu beras yang bagian dalam itu tetap mentah gitu ya. Jadi harus diunggar-unggar seperti ini. Dan ini adalah mengukus beras yang pertama. Mengukus beras yang pertama sudah kemebul, masih keras, wajib disiram air biar menjadi empuk ya. Lalu kukus lagi. Selanjutnya ini santan yang sudah kita kasih garam, sudah kita aduk-aduk, lalu kita angkat ketannya yang kita kukus pertama sudah kemebul, kita karonin ini namanya ya. Kita masukkan ke dalam santan yang sudah kita kasih garam seperti ini. Dan posisi api kita matikan dulu. Dan ini beras yang kita kukus yang pertama tadi kita siram air, kurang lebihnya itu setengah gelas ya. Jadi berasnya itu menjadi empuk, lembut. Nah, lalu kita angkat seperti ini, pakai kainnya diangkat itu tidak lengket kain ini ya. Lalu kita campur-campurkan dengan santan sampai tercampur rata. Kita nyalakan api lagi dan tambahkan air, didihkan air lagi. Cara membuat ketan itu bisa dengan cara dikukus, menggunakan rice cooker, atau dengan cara diliwet gitu ya. Tapi untuk hasilnya dan aromanya itu wangi, itu dengan cara dikukus seperti ini, itu aromanya itu menjadi harum, wangi, dan kesat gitu ya. Nah, ini ketannya lagi kita karonin, campurkan ke santan seperti ini. Di santan ini kita tidak menambahkan air, tidak ya. Cukup santan instan saja, yaitu 100 ml santan. Kita campur-campurkan sampai tercampur rata. Tapi tadi kita ngukus yang pertama, berasnya kita siram dengan air ya. Nah, setelah tercampur rata dan airnya sudah mendidih, lalu ketan ini akan kita kukus kedua kali. Yang sudah kita karonin seperti ini, kita kukus lagi kurang lebihnya itu 30 menit ya, biar santannya itu matang tamak dan aroma ketan itu menjadi aroma yang wangi gitu ya. Kita kukus kedua kali ini biar ketannya itu menjadi teksturnya itu empuk, lembut, dan aroma wangi. Sambil kita mengukus ketan yang kedua kalinya, sambil kita didihkan jelly yang sudah kita kasih air, jelly rasa stroberi warnanya merah, gula dan gelatin kita campur-campurkan, kita aduk-aduk, kita didihkan. Setelah mendidih, lalu angkat dan tunggu sampai dingin. Sambil kita mempersiapkan cetakan persegi 4 yang berlubang seperti ini, kita alasi menggunakan aluminium biar nanti buat naruh jelinya itu tidak merembas. Dan kita alasi, kita tata seperti ini. Kita menggunakan cetakan persegi 4 yang berlubang seperti ini biar nanti diangkat itu lebih mudah. Kalau kalian tidak punya, bisa menggunakan cetakan seadanya saja ya. Nah, kita tata aluminium seperti ini.
Dan bagian tengahnya kita kasih daun pisang ya, kita oles sedikit minyak. Nah, jadi cetakannya seperti ini, sudah siap untuk naruh mencetak ketannya ya. Dan ini ketan yang sudah kita kukus selama 30 menit. Wah, aromanya itu harum banget ini. Kita masukkan ke dalam cetakan sambil dirata-rata dan sambil kita tekan-tekan itu biar rata ya. Bawah cetakan ini kita alasi pakai telenan ya biar rata. Ini rasa ketannya itu pas, asin, gurih, dipadu dengan santan itu dan enak banget ya. Nah, ini jelinya kita tunggu sampai dingin juga ya. Jadi ketan yang kita masukkan ke cetakan dan jelinya itu kita tunggu sampai benar-benar dingin, baru jeli dimasukkan ke dalam atasnya ketan. Setelah ketan kita ratakan selesai dan uap panasnya itu sudah hilang dan sudah dingin, ketannya sudah dingin, jelinya juga sudah dingin, dan kita masukkan jeli ke atas ketannya. Yang pertama kita masukkan sedikit dulu ya, kita sekup seperti ini. Dan ini adalah jeli itu ditaruh di suhu ruang sehari pun tidak bakal kental ya. Jadi jeli ini bakal kental itu jarak 10 menit kental itu kita masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, setelah seperti ini sudah rata, kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebihnya itu 10 menit. Dan nanti akan kita masukkan tahapan yang kedua jelinya. Kita masukkan kulkas dulu. Ini setelah kita masukkan kulkas 10 menit dan sudah mengental jelinya. Lalu tahapan kedua kita masukkan jelinya lagi. Nah, ini ya jeli yang di suhu ruang masih tetap cair seperti ini. Kita masukkan jeli semuanya, dan jeli ini sebenarnya warnanya itu merah, tapi karena ditaruh di ketan putih jadi warnanya itu kekuningan ya. Sampai tidak sabar ini ya, belum sampai 30 menit dan jelinya itu belum eset, belum mengeras, itu sudah pengen mau dicicipin, dan akhirnya itu kita lepas loyangnya ya. Ini cara melepasnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini. Cantik banget ini ya. Nah, ini masih kurang mengental, kurang set gitu ya. Nah, kita potong. Dan ini pisau karena belum waktunya dipotong, kita alasi pisaunya menggunakan plastik celing wrap seperti ini dulu. Kalau sudah benar-benar kental, ini nggak dialasi, nggak apa-apa ya pisaunya. Nah, dipotong pun masih terlihat seperti ini, belum rata ya. Nah, jadi kita membuat kue talam ketan ini cuma sedikit ya. Jadi cepet dihidangkan, cepet habis gitu ya. Nah, kita lihat dulu hasil potongannya seperti ini. Cantik ini ya. Tapi ini jelinya itu masih kurang set ya.
dan bisa tunggu sampai set dulu. Dipotong itu gampang ya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan menyenangkan. Cara membuat resep kue talam ketan kukus jelly strawberry: setelah dipotong, dihidangkan di piring, dialasi hiasan daun pisang, terlihat kuenya keren banget ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, share ke sosial media yang paling kalian gunakan. Dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya.